Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Kairouan atau Al-Kairouan, Tunisia merupakan kota Islam pertama di Afrika Utara. Kairouan, gerbang Islam di tanah Afrika, sebelum akhirnya Islam menyebar ke Aljazair, Maroko, hingga Spanyol. Kota Kairouan secara geografis sangat strategis. Kota ini tumbuh menjadi kota kosmopolitan yang berkembang pesat. Tunisia dan Kairouan terletak di antara Maroko, Mesir, hingga sejumlah negara di Asia dan juga Eropa. Posisi sentral Tunisia di Laut Tengah menjadikannya sebagai tempat persinggahan bagi barang-barang dari timur dan juga barat. Ekspansi Islam pertama kali ke Kairouan dilakukan oleh Amr bin As pada tahun 639 Masehi. Kaum muslimin kembali singgah di Kairouan pada tahun 50 Hijriah atau pada tahun 670 Masehi yang dipimpin oleh Uqbah bin Nafi. Pembangunan kota Kairouan awalnya ditujukan untuk kepentingan kampung militer. Kairouan dalam perkembangannya tumbuh sebagai kota kosmopolitan yang dikenal sibuk dengan jalur perdagangannya. Kota yang kini berjarak 160 km dari selatan kota Tunis pada masanya terkenal dengan permadaninya. Karpet permadani khas dari Kairouan berbahan dasar dari wol yang diberi warna yang alami. Selain permadani, pada masanya kota Kairouan juga menjadi daerah transit dan penghubung antara Afrika Utara dengan Afrika Sub-Sahara, Eropa, dan juga Irak. Komoditas perdagangannya pun beragam mulai dari permadani, keramik, kaca, logam, emas, tekstil, gading, biji-bijian, hingga kebudak. Kota ini mengalami berbagai dinamika perkotaan, salah satunya pada masa dinasti Abbasiyah. Hal ini ditandai dengan pengangkatan dari Ibrahim ibnu al-Aghlab oleh Khalifah Harun ar-Rasyid yang berkuasa antara tahun 786 hingga 809 Masehi. Ibrahim ibnu al-Aghlab merupakan gubernur pertama dari dinasti Aghlabid di Tunisia. Saat itu, wilayah kekuasaan dinasti Aghlabid hingga ke wilayah Eropa seperti Italia, Malta, Sardinia, hingga Korsika. Pada masa dinasti Aghlabid, Kairouan tumbuh menjadi kota pusat intelektual. Kairouan memiliki pusat kegiatan intelektual yang bernama Bait al-Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan pada akhir abad ke-9. Aktivitas dari intelektual di sana hampir menyamai Bait al-Hikmah di kota Baghdad. Para ilmuwan muslim banyak mempelajari berbagai bidang ilmu seperti kedokteran, astronomi, teknik, hingga penerjemahan. Para ilmuwan kedokteran yang lahir dari Bait al-Hikmah di Kairouan di antaranya Ziyad ibnu Khalfun, Ishaq ibnu Imron, dan Ishaq ibnu Sulaiman. Karya-karya mereka banyak diterjemahkan oleh Konstantin the African pada abad ke-11. Hasil terjemahannya ke bahasa Latin menjadi rujukan utama di sekolah kedokteran Salerno, Italia Selatan. Kitab-kitab karya para ilmuwan muslim dari Kairouan yang diterjemahkan oleh Konstantin the African, di antaranya berjudul Kitab Al-Maliki karya Ali Al-Majusi, Al-Makala fi Ilmali Kulliya, Melankolis dari Ishaq ibnu Imron. Lalu ada Bawal Kencing Al-Humayat, Al-Aghdiyah atau Diet, lalu karya Ishaq Al-Israili, dan yang lainnya. Kota Kairouan juga memiliki rumah sakit yang bernama Ad-Dimnah yang didirikan pada tahun 830 Hijriah. Lokasi rumah sakit bersebelahan dengan Masjid Agung Kairouan atau Masjid Uqbah bin Nafi. Bangunan-bangunan rumah sakit di seluruh wilayah kekuasaan dinasti Aghlabid diberi nama dengan Ad-Dimnah. Kompleks rumah sakit dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti ruang tunggu, masjid,
madrasah, hingga pemandian umum. Masjid Agung Kairawan yang dilengkapi dengan perpustakaan, dilengkapi dengan manuskrip-manuskrip kuno. Salah satunya dengan penemuan dari katalog manuskrip terbitan tahun 693 Hijriah atau 1293 Masehi. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.